tapi kita tahu orang-orang Yahudi sudah membeli ini, melakukan ini itu sejak Rasulullah masih di Mekah. Jadi mereka sudah mendengarkan kabar bahwasanya di Mekah ada seorang nabi, dan mereka sudah saat itu bukannya kemudian berangkat menjadi orang yang iman pertama kali, tapi justru menjadi orang yang kufur pertama kali. Lah, yang kita tahu sebagai manusia itu terkadang sesuatu yang menimpa psikis itu terkadang lebih berat daripada sesuatu yang menimpa fisik. Maka nanti azab kepada mereka bukan hanya akan menimpa fisik mereka, tapi juga akan menimpa psikis mereka. Azabun, siksaan muhinun yang akan menghinakan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Fuadi rahimakumullah, kembali bersama saya Muhammad Wahyudi di channel Ngaji Fuadi. Kali ini kita akan melanjutkan kajian kita surat Al-Baqarah masuk ke ayat ke-90. Kemarin ada yang berharap, Ustadz kalau bisa sebelum Ramadan kita menyelesaikan satu juz. Ya semoga saja istiqomah dan bisa cepat sampai ke menyelesaikan juz 1. Baik, kita akan melanjutkan, tapi sebelum itu kembali saya ingatkan untuk Sobat Fuadi yang belum memiliki Mushaf Quran Nahwu Al-Fuadi, silahkan untuk segera memilikinya melalui link yang sudah kami sertakan di kolom deskripsi, bisa melalui Shopee, Tokopedia, ataupun pesan langsung kepada kami. Semoga kita bersama-sama dapat mentadabburi Al-Quran kata demi kata untuk dapat memahami pesan-pesannya. Baik, mari kita ngaji Fuadi. Baik, ayatnya cukup panjang seperti biasa, kita akan percepat untuk yang i'rabnya biasa. Untuk pada yang i'rabnya agak perlu pembahasan baru akan kita detailkan nanti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bi'sa mashtarau bihi anfusahum ay yakfuru bima anzalallahu baghyan ay yunazzilallahu min fadlihi ala may yasha'u min ibadihi. Faba'u bi ghadabin ala ghadab walil kafirin adzabum muhin. Bi'sama, sangatlah buruk apa sesuatu, atau langsung juga boleh bi'sama, sangatlah buruk sesuatu, atau diputus juga boleh, silahkan. Bi'sa, sangatlah buruk apa ma sesuatu, ishtarau, yang membeli siapa mereka. Ishtarau boleh kita maknani membeli atau boleh juga menukar ya. Ishtarau, yang menukar siapa mereka. Jadi pokoknya syira, syara, yashri atau ishtara, yashtari itu maknai saja dengan bisa membeli, bisa menjual. Arti kata dasarnya menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kita ulangi. Bi'sama, sangatlah buruk apa sesuatu, ishtarau, yang membeli siapa mereka, bihi, dengannya. Sesuatu itu membeli anfusahum, pada diri-diri mereka. Ayyakfuru, yaitu adanya mengingkari siapa mereka, bima, pada kitab, anzala, yang telah menurunkannya siapa Allahu, Allah, baghyan, karena dengki, ayyunazila, pada adanya menurunkan siapa Allahu, Allah, min fadlihi, dari karunianya, alaman, kepada orang, yasha'u, yang menghendaki siapa dia Allah, min ibadihi, dari hamba-hambanya. Faba'u, maka kembali siapa mereka, bi ghadabin, dengan mendapat kemurkaan, ala ghadabin, di atas kemurkaan. Walil kafirina, dan adalah bagi orang-orang yang ingkar, adzabun, bahwa ada siksa, muhinun, yang menghinakan. Sekarang kita terjemah kata per kata, kita perhatikan. Sangatlah buruk sesuatu yang mereka membeli dengannya pada diri-diri mereka sendiri, ya, atau menukar juga boleh, kita kasih kata menukar. Sangatlah buruk sesuatu yang mereka menukar dengan sesuatu itu pada diri-diri mereka sendiri. Berupa apa? Ayyakfuru, yaitu adanya mereka mengingkari pada kitab yang Allah telah menurunkannya. Mereka mengingkari itu karena dengki. Dengki pada apa? Dengki pada adanya Allah menurunkan dari karunia-Nya kepada orang yang
Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Ya, faba'u bighadabin ala ghadab, maka mereka kembali dengan mendapatkan kemurkaan di atas kemurkaan. Dan bagi orang-orang yang ingkar terdapat siksa yang menghinakan. Baik, ini Sobat Fuadi, ini akan kita bahas kata per katanya dan kita akan highlight, akan buat titik-titik tekanannya nanti di mana pada ayat ini kita bahas. Semoga kita bisa memahami pesannya. Baik, mari kita lanjutkan dengan papan tulis. Bi sama ishtaru bihi anfusahum. Bi sama. Ini kita berkenalan dengan fiil yang dipakai untuk mencela dan juga yang dipakai untuk memuji. Fiil yang dipakai untuk memuji dipakainya ni'mah, yang dipakai untuk mencela dipakainya bisa. Ini adalah fiil jamid, fiil yang tidak bisa tertasrif. Jadi kalau untuk mencela sesuatu dipakainya bisa, kalau untuk memuji sesuatu yang dipakai adalah nikmah, ya, nikmah dan bisa. Ini fiil yang kemudian seperti fiil yang lain dia kemudian akan membutuhkan pada fa'il. Baik, bisa di sini masuknya kategorikan adalah fiil madhi. Bisa, ya, bisa alangkah buruk, ya, alangkah buruk sekali. Apa ma, ya, bisana ini adalah fiil, dia adalah masuknya pada kategori fiil madhi. Terus kemudian tapi dia jamid, tidak tertasrif. Kemudian ma ini adalah fa'ilnya, ya. Ma ini adalah isim mausul yang berkedudukan sebagai fa'il. Jadi dia adalah isim mausul berkedudukan sebagai fa'il, i'rabnya rofa, rofanya hanya dalam mahal. Isim mausul seperti biasanya dia membutuhkan silah. Di dalam silah harus ada aid, ya. Bi sama alangkah buruk apa ma sesuatu, ishtarau ini jumlah yang menjadi silah. Ishtarau ini adalah fi'il madhi, ishtara, yashtari, terus kemudian bersambung dengan wawu jamak. Ini adalah fi'il madhi bersambung dengan wawu jamak sebagai fa'ilnya, kemudian bihi ini jar majrur, anfusahum ini sebagai maf'ulnya, ya, maf'ulnya. Sehingga di sini alangkah buruk sesuatu yang, lah ini adalah menjadi silahnya. Alangkah buruk sesuatu yang mereka, ya, menukar bihi dengan sesuatu itu. Nah, ini berarti hi-nya ini adalah aid, ya. Di dalam silah ada aid. Saya ulangi, alangkah buruk sesuatu yang mereka, fa'ilnya wawu ini, mereka menukar dengan sesuatu itu pada diri-diri mereka. Jadi mereka menukar dengan sesuatu itu terhadap kebahagiaan diri mereka. Diri mereka yang harusnya punya hak untuk mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kebahagiaan, mereka tukar itu semua dengan sesuatu. Yang sesuatu ini oleh Al-Quran alangkah buruk. Sesuatu yang mereka menukar diri mereka dengan sesuatu itu. Apa sesuatu ini? Ayyakfuru, yaitu adanya. Nah, di sini itu menjadi badal dari ma. Ayyakfuru adanya, ya, yaitu adanya. Berarti di sini an ini adalah isim huruf masdar yang membentuk suatu kalimat isim. Ayyakfuru adanya mengkufuri, adanya mengkufuri, mengingkari siapa mereka, bima pada sesuatu, ini juga ma isim mausul lagi, anzala yang telah menurunkan, ya, pada sesuatu itu siapa Allahu Allah. Apa sesuatu yang oleh Al-Quran dikatakan buruk sekali ini apa? Yaitu kekufuran mereka terhadap apa yang Allah turunkan. Ayyakfuru adanya kufur, adanya ingkar siapa mereka. Ini adalah huruf masdar sekaligus huruf nasab. Yakfuru ini berarti fi'il mudhari yang dia mansub atau nasab, tanda nasabnya dengan membuang nun karena dia af'alul khamsah. Bima ini huruf jar, ma-nya isim mausul, anzalallah ini adalah silahnya ma.
Kalau kita langsung kita terjemahkan menjadi adanya mereka mengkufuri sesuatu yang telah Allah turunkan. Ya, adanya mereka mengkufuri sesuatu yang telah Allah, telahnya di sini telah Allah turunkan. Apa maksudnya? Kitab. Ya, di sini kitab. Tentu kitab yang dimaksud yang mereka kufuri adalah Al-Qur'an. Baik. Mereka berarti menjual diri mereka, ya, atau menukar kebahagiaan mereka dengan kekufuran. Mereka rela tubuhnya nanti akan disiksa, rela mereka akan mendapatkan siksaan dari Allah, ya, demi mereka kufur, demi mereka biar bisa kufur. Itu nggak masuk akal, itu kira-kira begitu. Alangkah buruknya sesuatu yang mereka tukar dengan dirinya, yaitu sesuatu itu apa? Yaitu kekufuran mereka terhadap apa yang Allah turunkan. Nah, kurang lebih seperti itu. Ayyakfuru bima anzalallah. Lah, semua ini menjadi lebih tidak masuk akal lagi, menjadi sangat ironis sekali. Mengapa? Karena mereka mengkufuri apa yang Allah turunkan ini bukan karena tidak tahu, bukan karena mereka apa-apa, tapi bagian. Ya, ini ya, bagian karena kedengkian. Kedengkian pada apa? Lah, ini bagian, ini kita kasih mem lam. Mem lam ini singkatannya dari maf'ul li ajlih, ya. Maf'ul li ajlih. Suatu bentuk keterangan, kata keterangan di dalam bahasa Arab untuk menunjukkan alasan mengapa fi'il dilakukan. Fi'il yang dilakukan ini yakfuru. Mengapa kok mereka sampai kufur? Alasannya bagian karena kedengkian. Nah, isim yang disebutkan untuk menjadi alasan atas dilakukannya suatu fi'il diistilahkan sebagai maf'ulun li ajlih. Maf'ul li ajlih. Maf'ul li ajlih ini kita singkat mim lam. Maf'ul li ajlih. I'rabnya nasab, bagian. Bagian karena kedengkian. Kedengkian terhadap apa? Ayyunazzilallahu min fadlihi ala may yasha'u min ibadih. Baik, lanjutannya saya tulis terlebih dahulu. Pada siapa mereka dengki? Bagian. Mereka tadi mengkufuri apa yang telah Allah turunkan, bagian karena dengki. Maf'ul ajlih. Dengki terhadap apa? Ya, dengki terhadap apa? Maka ini menjadi maf'ulnya. Bagian karena dengki ayyunazzila, pada. Di sini yang menjadi maf'ul apa? Yang menjadi maf'ul adalah isim mu'awwal, isim yang terbentuk dari fi'il yang kemasukan an. Begitu pula di sini tadi yang menjadi badal, apa yang menjadi badal? Yaitu isim yang terbentuk dari fi'il yang kemasukan an. Namanya isim mu'awwal. Baik. Mereka kufur terhadap Al-Quran itu karena dengki pada ayyunazzilallah, adanya menurunkan siapa Allah min fadlihi dari karunia-Nya alaman kepada orang yasha'u yang menghendaki siapa Allah min ibadihi dari hamba-hambanya. Kita masuk dulu. An adalah huruf masdar sekaligus huruf nasab, sama seperti an tadi. Maka dia menasobkan fi'il setelahnya. Ini menasobkan. Di sini karena af'alul khamsah maka tanda nasabnya dengan membuang nun. Di sini karena kategorinya adalah shahihul akhir, tanda nasabnya dengan fathah. Ayyunazzila. Ini fi'il mudhari' kemasukan amil nasib, maka i'rabnya nasab, tanda nasabnya dengan fathah karena dia shahihul akhir. Adanya menurunkan siapa Allahu Allah, lafadz Allah sebagai fa'ilnya, yang Arabnya rofa, rofanya ditandai dengan dhammah, ya, karena isim mufrad. Min fadlihi, Allah menurunkan yang diturunkan Allah itu min fadlihi, dari anugerahnya Allah, dari karunia Allah. Min fadlihi, jar majrur mudhaf ilaih, ya, saya rasa ini sudah wajar biasa. Min fadlihi diturunkan alaman kepada orang, jar majrur, mannya ini isim mausul tapi kedudukannya sebagai majrur dari ala, lafadz yang dijarkan oleh ala. Jar majrur ini isim mausul butuh silah, silahnya mana? Ini silahnya adalah yasha'u, yang menghendaki siapa dia Allah.
pada orang yang Allah kehendaki min ibadihi, di antara atau dari hamba-hambanya Allah. Artinya ini secara logika, ini Al-Quran membangun satu logika. Bukankah ini hak Allah? Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang Ia kehendaki dari hamba-hambanya. Bukankah itu hak Allah sebagai Tuhan untuk menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang Ia kehendaki di antara hamba-hambanya? Lalu mengapa kok mereka dengki? Nah, itu pertanyaannya, kira-kira seperti itu. Berarti seakan-akan mereka ingin mendikte Tuhan. Berarti seakan-akan Tuhan harus mengikuti keinginan mereka. Lah ini apa kedengkian mereka? Yaitu ketika Al-Quran, ingat di sini Al-Quran di ayat yang sebelah sini diistilahkan min fadlihi. Berarti yang harus kita ingat, Al-Quran itu adalah karunia terbesar. Ya, min fadlihi adalah karunia Allah. Diturunkan atau kenabian itu adalah karunia Allah, alaman yasha, kepada siapa ya atau orang yang dikehendaki oleh Allah. Siapa orang yang dikehendaki oleh Allah adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi man di sini maknanya adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Min fadlihi ini termasuk adalah Quran dan kenabian, ya, Quran atau kenabian. Baik, sekarang nanti kita akan kupas maknanya di akhir, ya. Sudah, man yasha'u min ibadi jar majrur mudhaf ilaih seperti biasa. Alama yasha'u min ibadi faba'u. Faba'u, maka kembalilah siapa mereka, ya. Faba'u, maka kembali siapa mereka, ba'a, terus ini fi'il madhi bersambung dengan wawu jamak, faba'u, ya. Terus kemudian bi ghadabin. Bi ghadabin dengan kemurkaan, ala ghadab, di atas kemurkaan. Maka mereka kembali dengan kemurkaan di atas kemurkaan. Mereka mengapa kok seperti itu? Ya, ini tentu sangat wajar sekali. Pertama, Allah murka kepada dia karena kekufurannya. Yang kedua, Allah murka kepada mereka karena kufurnya itu didasarkan pada kedengkian mereka. Jadi ghadab yang pertama karena kufurnya mereka, ghadab yang kedua karena kedengkian mereka. Faba'u bi ghadabin ala ghadab. Ba'u fi'il madhi bersambung dengan wawu jamak, maka mabni dhammah. Wawu jamaknya sebagai fa'ilnya, bi ghadabin jar majrur, ala ghadabin jar majrur. Faba'u bi ghadabin ala ghadab. Ayat terakhirnya menutup, walil kafirina adzabum muhin. Walil kafirina, dan adalah bagi orang-orang yang kufur, adzabun. Walil kafirina adzabun, bahwa terdapat siksa, muhinun, yang menghinakan. Baik, di sini ada perubahan istilah. Di awal kita masuk dulu ke nahwunya saja dulu. Walil kafirina, wawu ini huruf ataf biasa, lil ka atau bisa juga istinaf. Lil kafirina ini jar majrur, ini jar, ini majrurnya. Jar majrur ini berkedudukan sebagai khobar muqaddam, ya, kita singkatnya kho titik mim qaf. Jadi walil kafirina, dan adalah bagi orang-orang yang kufur, kafirina majrur, tanda jarnya dengan ya karena jamak mudzakkar salim. Adzabun di sini menjadi pasangannya khobar, yaitu mubtada muakhir, mubtada yang diakhirkan. Adzabun, bahwa ada siksa, muhinun sebagai naatnya, muhinun yang menghinakan. Baik, selesai. Sekarang kita masuk kepada makna. Kita akan highlight, kita akan kasih titik-titik penekanan. Yang pertama, di sini ada ishtarau. Tadi sudah kita katakan ishtarau ini fi'il madhi, kata kerja lampau. Alangkah buruk sekali sesuatu yang mereka telah membelinya. Artinya apa? Berarti ini sudah terjadi sebelum ayat ini turun.
Ya, ini peristiwanya sudah terjadi sejak sebelum ayat turun, yaitu ayat ini adalah ayat Madaniyah, ayat yang turunnya di Mekah. Tapi kita tahu orang-orang Yahudi sudah membeli ini, melakukan ini itu sejak Rasulullah masih di Mekah. Jadi mereka sudah mendengarkan kabar bahwasanya di Mekah ada seorang nabi, dan mereka sudah saat itu bukannya kemudian berangkat menjadi orang yang iman pertama kali, tapi justru menjadi orang yang kufur pertama kali. Padahal mereka sudah tahu sebelumnya, bahkan di ayat yang kemarin, yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Mereka sejak sebelum ada kelahiran Rasulullah, mereka sering memohon kemenangan berdasarkan nabi ini. Ya Allah, demi nabi yang akan engkau utus, ya Allah, demi nabi akhir zaman, berikanlah kami kemenangan atas orang-orang kufur. Mereka sudah terbiasa seperti itu. Mereka pun menyatakan bahwasanya nanti akan ada nabi yang diturunkan yang akan membuat kami sangat kuat. Nah, mereka seperti itu bahasanya. Tapi ternyata ketika terlahir tidak dari Bani Israel, mereka langsung tidak mau. Nah, berarti ini telah terjadi istarau. Tapi anehnya di sini yakfuru, di sini fi'il mudhari'. Ya, artinya apa? Di sini mengisyaratkan bahwa kekufuran mereka terjadi saat ini dan sampai nanti. Ya, kekufuran mereka terjadi saat ini dan sampai nanti. Apa itu kekufuran mereka? Ya, sehingga di sini dilukiskan, diredaksikan menggunakan fi'il mudhari' untuk menyatakan bahwa saat itu terjadi kekufuran dan akan terus terjadi kekufuran mereka. Ayyakfuru bima anzalallah, terhadap apa? Kekufuran terhadap apa yang telah diturunkan oleh Allah, yaitu Al-Quran dan kenabian Rasulullah SAW. Itu terjadi bagian karena mereka dengki. Oke, baik. Terus kemudian di sini ada yang menarik sekali. Rasulullah, ayat ini sudah tidak mungkin untuk ditafsirkan kecuali kepada Rasulullah. Adanya mereka dengki, Allah menurunkan dari anugerah atau karunia-Nya kepada orang yang dipilih oleh Allah di antara hamba-hambanya. Ayat ini tidak mungkin untuk ditafsirkan kecuali kepada Rasulullah SAW. Tapi menariknya, kenapa ayat ini tidak langsung menunjuk kepada Rasulullah? Nah, nampaknya sebagian mufassir menyatakan ini memberikan satu pemahaman bahwasanya bagian kedengkian itu akan mendapatkan ghadab, mendapatkan kemurkaan dari Allah, entah kepada siapapun kita mendengki. Kalau ada orang kaya kemudian kita mendengki karena orang itu kaya, ini berarti sebenarnya secara lafadz kita masuk ke sini, yaitu kita mendengki terhadap sesuatu yang Allah berikan dari karunia-Nya kepada orang yang Allah pilih. Loh, mengapa kok kita dengki? Bukankah itu hak Allah sebagai Tuhan memberikan karunia kepada siapa yang dipilihnya? Kenapa kok kita mendengki? Lah, berarti kedengkian kita itu yang membuat Allah murka adalah Allah dalam tanda kutip tersinggung lah ya, tersinggung sebagai Tuhan. Gimana wong saya ini Tuhan? Kurang lebih begitu kalau kita pahamkan secara bahasa manusia. Saya ini Tuhan, saya punya hak, Allah punya kuasa, punya kehendak, punya kudroh iradah untuk memilih siapapun karena Allah yang maha mengetahui, yang paling layak terhadap karunia-Nya. Lah kok ada orang yang kemudian mendengki terhadap hal itu? Ini berarti dia menyalahkan Allah, gitu ya, menyalahkan Allah. Maka kemudian turunlah kemurkaan. Tidak disebutnya Rasulullah di sini dengan langsung, tapi alaman yasa, terhadap siapa yang Allah kehendaki dari hambanya, memberikan petunjuk bahwasanya kedengkian akan membawa kemurkaan dari Allah kepada siapapun kita mendengki. Tidak harus pada Rasulullah, karena ayatnya berbunyi secara umum. Ini ada pesan itu. Itu kira-kira seperti itu menurut sebagian mufassir. Baik, kita lanjutkan. Faba'u bi ghadabin ala ghadab. Maka kemudian mereka akan kembali. Mereka kembali. Ini kepastian. Al-Quran atau bahasa Arab terkadang melukiskan sesuatu yang belum terjadi tapi dinyatakan dengan fi'il madhi. Ini artinya ada kepastian di situ. Faba'u, maka mereka pasti kembali bi ghadabin, ya, dengan kemurkaan, ala ghadabin, di atas kemurkaan. Kemurkaan yang pertama karena kekufuran mereka, kemurkaan yang kedua karena kedengkian mereka. Maka hati-hati kita
jangan sampai kita punya sifat baghi, ya, sifat hasad atau dengki terhadap seseorang yang diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hak Allah untuk memberi karunia kepada siapapun. Ketika kita mendengki, berarti kita sedang menyalahkan apa yang ditetapkan oleh Allah kepada hambanya. Walil kafirina adzabun alim. Oh, saya tambahin lagi, selain menyalahkan Allah, ada kesombongan, seakan-akan kita merasa lebih pantas daripada orang yang dipilih oleh Allah. Di satu sisi menyalahkan Allah, di satu sisi merasa sombong karena merasa lebih pantas. Walil kafirina adzabum muhin. Ini yang ingin saya bahas sedikit, bahwa di sini ada peralihan. Dari tadi Allah menyebut mereka terus. Perhatikan di sini, ishtarau mereka, anfusahum mereka, ayakfuru mereka. Allah menyebut mereka terus. Ya, fabau maka kembali siapa mereka. Tapi di sini Allah menyebut walil kafirina. Ya, Allah menyebut di sini walil kafirina, dan bagi orang-orang yang kufur adzabun, bahwa ada azab muhinun yang menghinakan. Lil kafirina di sini menunjuk bahwasanya ini berlaku bagi siapapun yang kufur, baik yang seperti mereka orang-orang Yahudi ataupun bukan yang dari Yahudi tapi yang memiliki sifat yang sama. Ya, apa sifatnya? Yaitu kekufuran yang sudah mengakar. Jadi ingat, lil kafirina di sini menggunakan kalimat isim, berarti orang yang kekufurannya sudah mengakar sekali di dalam hatinya. Walil kafirin, bagi orang-orang yang kufurnya sudah tukangnya kufur itu ya. Adzabun, ada siksa, terdapat siksa muhinun yang menghinakan. Ini termasuk ada penekanan pada kata-kata muhinun. Azabun, sebenarnya azab itu sudah sesuatu yang sangat pedih sekali, tapi di sini ada penekanan muhinun, yaitu apa? Berarti nanti mereka tidak akan hanya diazab secara fisik, tapi muhinun, menghinakan, ini sesuatu yang sifatnya psikis. Ya, ini sifatnya psikologis. Jadi mereka nanti akan diazab dengan sesuatu yang sifatnya ya fisiknya ya kena, psikisnya juga kena. Lah, yang kita tahu sebagai manusia itu terkadang sesuatu yang menimpa psikis itu terkadang lebih berat daripada sesuatu yang menimpa fisik. Maka nanti azab kepada mereka bukan hanya akan menimpa fisik mereka, tapi juga akan menimpa psikis mereka. Azabun, siksaan muhinun yang akan menghinakan mereka. Baik, sobat Fadil rahimakumullah, ini kajian kita di ayat ke-90. Semoga kita diberikan kekuatan, kemampuan untuk istiqomah di dalam kajian-kajian kita, tadabbur ayat-ayat Al-Quran, dan semoga ya kita semakin hari semakin menjadi lebih baik keimanan dan ketakwaan kita. Sekali lagi, untuk yang belum memiliki mushaf Quran Nahwu Al-Fuadi, dapat segera memilikinya melalui link yang sudah kami berikan di kolom deskripsi. Terima kasih, saya Muhammad Wahyudi. Jika ada kurang lebihnya, kami tunggu saran, masukan, kritiknya di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.